Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, al-makna wallahu alam bimuradih. Wal Qur'anil hakim, lan demi Al-Qur'an al-hakim kang ngahukumi innaka satuhune sira Muhammad laminal mursalin iku tetep saking wong kang den utus kabeh. Hadhihi suratu makiyatun, utawi iki surat iku surat bangsa Makiyah Mekah. Wa sababu nuzuliha innal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatim Abi Thalib. Wa sababu nuzuliha, lan utawi sabab nuzuliha tumurune surat Yasin, innal kuffara iku satuhune orang-orang kafir qalu iku ngucap ya si kafir inna Muhammadan satune kangjeng Nabi Muhammad laisa ikorna Muhammad bin nabiin kalau nabi wala mursalin lan ora utusan. Bal huwa yatim Abi Thalib, balikan tahu ya Muhammad iku yatim Abi Thalib. Wa madzahabalan orna lumaku ya Muhammad ilal maktabi maring maktab. Wa ma ta'lamu lan orna belajar ya Muhammad al ilma minal muallimi saking wong kang duwe ilmu. Fa kaifa yasiru nabiyan mangkali keboh dadi ya Muhammad nabiyan iku nabi. Fa kanal kufaru musyrina fin karihim baradallahu ta'ala qaulal kufar wa anzala hadhihi surah. Wallahu alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam-macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat jasmani, ruhani dan lain sebagainya. Maka kita semua patut bersyukur, rasa syukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan yang Allah larang. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita mulai akan membahas yaitu Al-Qur'anul Karim, khususnya surat Yasin. Ini sebagaimana surat Yasin ini khobar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbabun nuzul dan lain sebagainya, termasuk hikmah-hikmah surat Yasin, faidah-faidah surat Yasin dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan menguraikannya atau membahasnya dalam kitab yaitu surat tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan kita bersambung, ini sesi pertama atau bab pertama. Insya Allah kalau kita panjang umur semuanya, diberikan sehat jasmani dan ruhani, kita akan menyelesaikan insya Allah yaitu kajian tafsir surat Yasin dan asbab-asbabnya atau sebab-sebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah
Allah itu zat Ar-Rahman yang maha ulas asih, Ar-Rahim yang maha ulas tur maha asih. Kenapa ini kitab dimulaian dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Oleh karena iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti yaitu kepada Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim dimulaian surat-suratnya itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan, dan karena mengerjakan yaitu bihadiri si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu amalin la yabda'u atau la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au abtarun. Barang siapa kullu amalin dibalin, setiap-tiap perkara yang mempunyai tingkah la yubda'u tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka itu pekerjaan atau hal demikian akan mengakibatkan tidak adanya barokah atau abtar, putus dari keberkahan. Mudah-mudahan kita mengaji tafsir surat Yasin ini ada keberkahan, diberikan keberkahan oleh Allah yang pertama. Yang kedua, oleh karena kita mengaji Al-Qur'anul Karim dengan tafsirnya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan dari berbagai dosa yang sudah kita lakukan, bahkan dosa yang akan datang. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kita sebagai yaitu umat akhir zaman, mudah-mudahan diakui umat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena kita mencintai mahabbah kepada Rasulullah, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, terus kepada aulia-aulia Allah, para salafus solihin. Mudah-mudahan kita disatukan dalam rombongan ketika di mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa makna Yasin? Allahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kepada makna Yasin. Tetapi di sini ada berbagai macam tafsiran. Di antaranya Yasin itu terdiri daripada dua huruf, ya dan sin. Ya itu adalah kalau bahasa lugawi orang Arab disebutnya ya wai, panggilan. Ya, yang kedua wahai. Yang kedua sin. Sin itu adalah min insanin, daripada insan. Insan itu adalah manusia. Jadi kalau dipisahkan, ya sin itu ya insanun, wahai insan. Atau yang lain bahasa di sini menjelaskan bahwa Yasin itu adalah khitabnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya insanul mukamil, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wal Qur'anil Hakim. Nah, ini lafaz wal Qur'anil Hakim ay ahkamallahu halalahu wa haramahu wa amrahu wa nahyahu. Wa yuqalu al hakim yakni muhakkaman minat tanakudi wal aib. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an. Ini bahasa khitab Allah Subhanahu wa taala, sumpah. Ketika ini wal Qur'anil Hakim diceritakan sebelum Allah menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit dan isi-isinya. Sebelum 2000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, ketika Allah menghitab ini ayat wal Qur'anil Hakim itu. Jadi jaraknya 2000 tahun. Kalimat wal Qur'anil Hakim atau bahasa Allah wal kalamullah itu lafaz wal Qur'anil Hakim. 2000 tahun kemudian Allah menciptakan bumi dan langit.
Masya Allah, 2000 tahun lama ya. Ini Allah sumpah, sumpahnya itu sebelum diciptakan bumi dan langit. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim, yaitu yang memberikan hukum. Ay ahkamallahu, tegasnya yaitu Allah yang memberikan hukum kepada makhluknya di alam dunia ini, kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh ciptaannya. Ahkahalalahu wa haramahu, yaitu menghakimi atau memberikan hukum tentang halal. Ini halal, wa haramahu, dan haram. Ini haram. Allah Subhanahu wa taala telah membicarakan atau telah mengkalamkan di Al-Qur'an tentang hukum manusia, semua sudah ada dalam Al-Qur'an. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu Muhammad laminal mursalin, yaitu orang yang diutus dari bagian rasul-rasul semuanya. Jadi kita mengetahui bahwa Nabi Allah Muhammad alaihi salam itu sudah disumpah, yaitu sudah sumpah Allah dalam surat Yasin ini pertama kali sebelum 2000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Sementara Rasulullah itu belum dilahirkan, belum ada makhluk, belum ada dunia ini, belum ada langit, belum ada ciptaan Allah di planet bumi ini. Tetapi sebelumnya Allah sudah hitop ini kalamullah, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Berarti skenario manusia sudah dicatat, sudah diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini halal, yang ini haram, yang ini iman, yang ini tidak, yang ini taat, yang ini enggak, itu sudah ada di Lauhil Mahfudnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat ini surat di mana diturunkannya suratul Yasin. Hadhihi suratun Makkiyah. Ini suratnya termasuk bangsa Makkiyah atau surat Yasin ini ketika nuzulnya, turunnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Mekah. Setiap musabab ada sebab. Ini apa sebabnya si Allah sampai begini, sampai kosmu, sampai sumpah wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang memberikan hukum. Indaka, sesungguhnya kaum Muhammad adalah mursalin, rasul dari rasul-rasul sebelumnya. Rasul itu jumlahnya ada 25 yang wajib kita ketahui, dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam sampai Nabi Allah Muhammad alaihi salam, 25 yang wajib kita ketahui. Ente nyaho bae ditanya munkar wa nakir, waduh kewalahan ya. Nanti kita juga ada pertanyaan akidah termasuknya. Kita harus wajib di dalam akidah harus mengetahui jumlah para rasul dan nabi. Berapa jumlah para rasul, berapa jumlah para nabi? Kalau ditanya pasti nggak tahu. Ini masalahnya. Ketika orang Islam ngaku-ngaku Islam, ditanya nabinya berapa, ditanya rasulnya berapa, tidak tahu. Berarti ini tahu tidak ngaji namanya, tidak ingin ngaji, tidak ingin mencari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Padahal dia adalah orang Islam. Iya, Islamnya Islam KTP. Wasababun nuzuliha innal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin, dan ini sebab musabab turunnya Al-Qur'anul Karim surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin adalah innal kuffara, satu ketika waktu orang-orang kufar Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad atau memberikan wawancara terhadap golongan suku-suku. Waktu itu di Mekah itu berbagai macam suku Quraisy, Hajron dan lain sebagainya, banyak. Qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu laisa binabiyyin, bukannya nabi, wala mursalin, dan bukan utusan, bal huwa yatimu Abi Thalib. Kenyataannya dia adalah seorang yatim Abi Thalib, seorang yatim yang diurus oleh Abi Thalib.
Ini cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sedihnya. Ingat enggak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan ke alam dunia, ini bapaknya yaitu Sayyid Abdullah ketika satu waktu oleh bapaknya, cerita dulu asbabnya nih. Ketika itu ditanya Abdul Muthalib, ya Abdullah, istri kamu sekarang sudah kandungannya masuk 2 bulan. Biasanya orang-orang suku Quraisy atau keluarga besar kita pasti akan sangat gembira ketika ada satu akan kedatangan tamu, yaitu kelahiran seorang anak. Bapak sudah tahu adat istiadat di sini, ketika nanti bakal banyak orang menjenguk datang. Kalau di kita Maya ada yang lahiran tetangga pada datang kan sama. Ada yang bawa sabun, ada yang bawa bedak, ada yang bawa popok dan lain sebagainya, menjenguk silaturahim melihat sang bayi. Kan kita senang gembira. Ini juga ketika Sayyid Abdullah ramaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh bapaknya Abdul Muthalib, "Nak, sekarang istrimu Siti Aminah sudah kandungannya umur 2 bulan, berangkatnya ya nak. Kemana Pak?" Ke sana, ke kota Madinah, di mana kota Madinah itu sudah maju lebih duluan, pasaran-pasaran di sana apapun ada, termasuk kamu nanti mempersiapkan atau membeli sesuatu apa aja yang ada di sana, baik itu makanan apa, bawa ya, seperti kurma dari berbagai macam negara, beli. Kita akan menyambut kedatangan kelahiran seorang putra, seorang anak. Nah ini asbabnya panjang kalau cerita nih. Ceritanya itu Sayyid Abdullah ketika Siti Aminah mengandung Rasulullah 2 bulan, berangkat ke Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kandungan 2 bulan. Ini cerita singkatnya Sayyid Abdullah ketika beres-beres sudah dia berkemas-kemas untuk meninggalkan kota Madinah. Belanjaan sudah dibawa semua dengan gembira, dengan senang. Maka di dalam satu kampung, yaitu ada satu kampung, di situ dia berhenti, merasakan badannya tidak enak, sakit perasaan, panas badannya. Nah, singkat ceritanya, sebelum nyampe ke kota Mekah, Sayyid Abdullah meninggal di Madinah. Masya Allah, Rasulullah itu yatim dalam umur 2 bulan di dalam kandungan. Terus ceritanya ketika Rasulullah lahir ke alam dunia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dinyatakan anak yatim. Maka ini orang-orang kafir ini masih panjang ceritanya, nantinya di depan kita nyambung. Ceritanya bal huwa yatimu Abi Thalib, bahkan Muhammad itu adalah yatimnya Abi Thalib. Abi Thalib yang mengurus Rasulullah dari mulai makanan, pakaian dan lain sebagainya. Abi Thalib itu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Rasulullah itu ada 12. Samaniyatun minhum lam yudriku an-nabiyyu alaihi salam. 8 pamannya Rasulullah tidak mengetahui jejaknya. Rasulullah itu tidak mengetahui, dia itu sudah meninggal dunia semua. Terus 8 itu tersisa, berarti ada berapa? Wa arbaatun. Jadi 4 ditambah 8 12. Wa arbaatun adrakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isnani amanna wa huma Hamzatu Abbas wa isnani lam yu'mina wa huma Abu Thalib wa Abu Lahab. Yang sisa yang Rasulullah tahu kenal kepada paman-paman itu adalah sisa 4. Yang kedua itu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Itu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Yang 2 lagi adalah Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah ini Abu Thalib ini yang mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah umur 6 tahun.
Sebab ketika sewaktu waktu umur 6 tahun Rasulullah dibawa oleh Ibunda Siti Aminah ke Madinah untuk berziarah. Untuk Rasulullah diajak ziarah, nak, yuk kita berangkat yuk. Kita mama atau ibu akan memperkenalkan kamu di mana kamu itu adalah ketika umur 2 bulan ditinggalkan oleh bapakmu Sayyid Abdullah di Madinah. Yuk kita ziarah ke kuburannya. Maka berangkatlah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aminah beserta Rasulullah ditemani seorang jariyah yaitu Ummi Aiman. Rasulullah datang ke makbarohnya Sayyid Abdullah. Nah, ini Abu Thalib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma dhahaba ilal maktabi. Woi, kata orang kafir, Muhammad itu tidak pernah sekolah, tidak pernah mengunyah pendidikan. Ayo, siapa yang tahu Rasulullah pernah sekolah di mana, pernah belajar di mana, pernah mondok di mana, pernah pesantren di mana, pernah kuliah di mana? Kata orang-orang kafir, enggak kan? Logika dong berbicara, mikir, kata orang kafir ini. Wa ma ta'lamul ilma. Rasulullah itu tak pernah mondok, tak pernah belajar ilmu. Minal muallimis, daripada satu kiai. Di kota Mekah ini tidak ada yang mengklaim Rasulullah itu diajarkan seorang kiai atau seorang ustadz. Coba pikir oleh kamu. Sekarang dia menyatakan dia itu nabi dan rasul. Ana rasulun amin, aku adalah utusan Allah amin yang bisa dipercaya oleh kalian semua, kata Rasulullah SAW. Ini orang-orang kafir tidak sama sekali iman, percaya, tasdik, membenarkan ucapan Rasulullah. Kata orang kafir, fakaifa yasiru nabiyan, atau bagaimana dia menjadi seorang nabi, sekolah enggak, belajar ilmu enggak kepada kiai atau apalah pokoknya yang bentuknya pendidikan. Nah, inilah sebabnya ketika orang-orang kafir memviralkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam pernyataannya bahwa Rasulullah itu tidak dibenarkan nabi, tidak dibenarkan rasul. Ini orang kafir matu begitulah. Fakanal kufaru misrina fin karihim musirrina fin karihim. Maka kejadian pembuktiannya orang-orang kafir semuanya kembali kepada nentang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama sekali membenarkan, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tahu sifatan-sifatannya semua masyarakat waktu itu. Rasulullah itu as-sidqu, orang yang sangat jujur, tidak pernah satu kali pun siapapun yang memberitakan bahwa Rasulullah itu bohong, nggak pernah sama sekali. Teman-temannya waktu umur 6 tahun pun menyatakan sampai sekian bahwa yang paling hebat itu adalah Muhammad. Dia nggak pernah bohong, jujur dalam berbicara, cerdas otaknya, amanah, bisa dipercaya. Dia itu ketika diamanahkan sesuatu maka semua orang mempercayainya. Siapa saja yang menitipkan barang apapun, ucapan itu bentuknya barang, Rasulullah tanggung jawab dhahiran wa batinan. Itu waktu Muhammad kecil. Maka faraddallahu ta'ala qaulal kufar wa anzala hadhihi surat wa syahida bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwatihi. Maka viral di seantero kota jazirah Arab, khususnya suku-suku Quraisy, Bani-Bani dan lain-lainnya, semuanya membicarakan Rasulullah. Sebab ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato, berdakwah bahwa saya diutus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk yaitu membawa risalah Al-Quranul Karim. Yuk kita tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib hak kita diketahui atau yang hak diibadahan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan wa inni Muhammadur Rasulullah, dan aku adalah Muhammad Rasulullah, kata Muhammad, kata Rasulullah SAW. Jadi semua dibawa untuk iman, untuk iktikad kepada Allah, untuk mengakui Muhammad Rasulullah, semuanya minggir. Tapi sebelumnya ketika Nabi Muhammad bermuamalah
berinteraksi, berbagai masyarakat semua senang, semua merasa puas dengan Rasulullah, dengan Muhammad. Tetapi dalam satu waktu Rasulullah menyatakan ana Rasulullah, aku ini utusan Allah, maka semua nyinyir, semuanya geleng-geleng kepala. Muhammad kenapa aneh ya? Muhammad itu kan orangnya luar biasa, kok jadi begini, kok jadi gila begini, kok jadi ucapannya nyeleweng begini. Makanya orang kafir yang Rasul itu kan, yang saya tahu kata orang kafir, harus orangnya berilmu tinggi, harus mempunyai pengalaman, harus kuliah dulu, harus apa. Ini malah nggak ada pendidikan, pendidikannya SD doang. Kok bisa gitu sih? Aneh saya. Ini jangan kita ikuti ucapan-ucapan orang kafir ketika muncul seseorang di permukaan bumi ini. Ketika Allah memberikan satu kelebihannya, dia lurus kepada Allah, dia taat kepada Allah, jangan lihat latar belakangnya, jangan lihat dia pendidikannya apa, lihatlah undur makola wala tandur mankola, lihat apa yang dia ucapkan, jangan lihat orang yang diucapkan. Hitam, jangan lihat kau hitamnya. Putih, jangan kau lihat putihnya. Jelek, jangan kau lihat jelek. Tapi undur hatinya dulu, ucapannya dulu, bener apa enggak, tauhidnya lurus enggak, syariatnya bener enggak, pelaksanaan pengamalannya bagus enggak. Itu yang kita harus iktibar atau fikirkan. Rasulullah pun begitu. Maka ini spontan Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui malaikat Jibril, Yasin wa ya insan wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang memberikan hukum. Al-Qur'an ini adalah semuanya yang memberikan hukum, sumber-sumber hukum. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kau Muhammad laminal mursalin, yaitu rasul-rasul dari bagian para rasul. Ini kesimpulannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib makrifat. Apa itu makrifat? Makrifat itu adalah kenal kepada Rasulullah, kenal kepada sifat-sifat Rasulullah. Yang wajib kita ketahui adalah 4 yang wajib kita harus iman, yang wajib kita harus tasdik, mengakui bahwa Rasulullah itu yang pertama kesifatan as-sidqu. Sidqu itu sifatnya benar, jujur dalam berbagai macam hal. Wal amanatu, dan kedua bisa dipercaya, amanah, dia tidak pernah hianat Rasulullah. Maka wajib kepada kita i'tikad membenarkan Rasulullah itu terpercaya, dan kita wajib ittiba kepada uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor ketiga, tablik. Rasulullah itu adalah tablik, menyampaikan hukum-hukum Allah yang tersumber dari Al-Quranul Karim, dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah semuanya menyampaikan. Tidak ada satupun hukum-hukum Allah yang disembunyikan, kecuali ada khususiat. Tidak ada satupun ucapan-ucapan kalam-kalam Allah atau ilmu-ilmunya Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah disembunyikan, semuanya disampaikan. Tablik. Wal fatonatu, nomor terakhir yang wajib kita harus mengenal kepada sifat Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sidik, amanah, tablik, fatonah. Rasulullah itu jiwanya, orangnya fatonah, pinter, cerdas. Ya kalau kita pertanyakan, jikalau Rasul atau Nabi jahil, bodoh, tidak pintar, tidak cerdas, bagaimana bisa mengalahkan argumen-argumen orang kafir dahulu? Makanya kita harus tuntus, harus cerdas jadi orang, harus bisa berpolitik, bersosial dan lain sebagainya. Itu ala Rasulullah sebenarnya. Harus bisa berargumen dengan berbagai kalangan, baik itu tentang urusan dunia, tentang ilmu dan lain sebagainya. Harus cerdas. Rasulullah orangnya cerdas. Ketika orang-orang kafir bertanya, Muhammad, coba nanti saya iman kalau misalnya itu bulan bisa engkau ambil.
Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipanggillah bulan, itu namanya mukjizat Rasulullah. Argumen cerdas, argumen dan lain sebagainya dalilnya. Ya, ini wajib kita tasdik, kita membenarkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya, yuk, ini Al-Quranul Karim berbicara adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib iman kepada Al-Quran. Amantu billahi, yang pertama kita yakin, percaya, iktikad bahwa Allah itu adalah Rabbi, Tuhan kita yang mengurus kita. Yang kedua, billahi wa malaikatihi, kepada malaikat Allah, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat banyak, yang wajib kita ketahui adalah jumlahnya ada 10 malaikat. Wa kutubihi, kitab-kitab samawinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya yaitu Al-Quranul Karim. Wajib kita iman membenarkan bahwa Al-Quranul Karim itu adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita taat kepada aturan Al-Quranul Karim. Wa kutubihi wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, termasuk kita akan membicarakan Nabi kita Nabi Muhammad, dari mulai kelahiran Rasulullah terus sampai beranjak ini ada semua berita-berita, khobar-khobar di surat Yasin. Mudah-mudahan sesi kedua, bab kedua kita ketemu, maka siap kita ngaji di dalam channel ini. Jangan lupa like, suka, share share, subscribe dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada kita semua di dalam barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.